Internet addiction di masa karantina COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini menular melalui percikan saat batuk ataupun bersin. Virus ini menular dengan sangat cepat dan dapat menyerang siapa saja. Sampai saat ini, virus ini telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara untuk menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di Indonesia sendiri, kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan pemerintah menghimbau masyarakat untuk di rumah saja selama pandemi ini berlangsung. Adapun peraturan pemerintah tentang PSBB adalah sebagai berikut. Adapun gejala-gejala umum dari COVID-19 adalah demam, batuk, dan sesak napas. Pencegahan penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Himbauan untuk di rumah aja mendapatkan respon yang bervariasi dari masyarakat. Ada yang menikmati waktunya di rumah, dan ada juga yang merasa sengsara di rumah. Ditambah lagi banyak permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat selama masa karantina ini, seperti stres, bosan, mager, dan sebagainya. Kami telah melakukan survei pada 60 orang untuk mengidentifikasi masalah apa yang banyak dirasakan oleh masyarakat selama masa karantina ini. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 50% dari responden mengalami kecanduan internet selama masa karantina. Internet addiction adalah ketidakmampuan individu untuk mengontrol penggunaan internetnya, yang kemudian menyebabkan terjadinya masalah psikologis, sosial, dan pekerjaan pada hidup individu tersebut. Kecanduan internet dapat dilihat dari frekuensi dan durasi penggunaannya. Akibat dari wabah COVID-19 ini, semua orang saling menjaga jarak dan tidak diperbolehkan untuk saling ketemu. Dan pada akhirnya internetlah yang menjadi media untuk melakukan semuanya, mulai dari berbelanja, hingga bekerja, ataupun belajar. Hingga tak heran lagi jika penggunaan internet semakin meningkat. Dan hal inilah yang bisa membuat orang-orang menjadi kecanduan dan ketergantungan terhadap internet, terutama bagi orang-orang yang memiliki kontrol diri yang rendah. Adapun faktor-faktor yang dapat memengaruhi munculnya internet addiction antara lain: yang pertama, faktor gender; yang kedua, kondisi psikologis; yang ketiga, kondisi sosial ekonomi; dan yang keempat, tujuan dan waktu penggunaan internet. Adapun dampak negatif dari kecanduan internet antara lain: 1. Mempengaruhi pencapaian akademik. Ketika menggunakan internet secara berlebihan, pelajar mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan sulit belajar untuk menghadapi ujian. Kedua, merusak hubungan interpersonal. Interaksi sosial berkurang dan membuat diri menjadi lebih individualis. Ketiga, menimbulkan masalah finansial, yaitu pengeluaran yang berlebihan untuk internet. Keempat, pekerjaan terganggu. Pekerjaan tidak diselesaikan dengan baik. Kelima, merusak kesehatan fisik dan mental. Menurunnya kinerja otak, sistem imun pun menurun, menjadi malas bergerak. Kebanyakan pecandu internet cenderung memiliki kontrol diri yang rendah. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan kontrol diri agar penggunaan internet bisa menjadi lebih bijaksana. Kontrol diri merupakan suatu kecakapan pada individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya, serta kemampuan untuk dapat mengolah faktor perilaku yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Untuk dapat menghindari kecanduan internet, kita perlu berusaha menyibukkan diri di dunia nyata dengan hal yang produktif dan menghibur. Berikut beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di masa karantina untuk mengurangi penggunaan internet. Menghabiskan waktu dengan keluarga, berkebun, piknik di pekarangan rumah,
membaca buku, mendekor atau membersihkan rumah, belajar memasak, menonton film, dan yang pastinya beribadah. Internet memang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi penggunaan yang berlebihan itu tidak disarankan, karena pada dasarnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.